Shalom, berjumpa lagi dalam program Resik Renungan Singkat di dalam channel Pengkhotbah Desa. Hari ini kita masuk dalam poin yang keempat tentang 50 alasan mengapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan merenungkan hal ini dan kita dapat merefleksikan dalam kehidupan kita untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan melihat ayat firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, dari ayat ini sesungguhnya kita dapat menemukan bahwa Yesus sangat berkuasa atas kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kehidupannya selain daripada kehendaknya sendiri. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu atas dasar inisiatif Yesus itu sendiri. Ketika Yesus mau memberikan kehidupannya, itu oleh karena kerelaan Yesus untuk memberikan kehidupannya bagi semua umatnya. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, ini satu firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, dan betapa agungnya karya Tuhan dalam kehidupan kita, dan betapa mulianya karya Yesus di atas kayu salib. Salib dan kematian Yesus adalah satu peristiwa yang begitu luar biasa. Tetapi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh sebagai gembala yang agung yang hidup untuk kehidupan kita sebagai umatnya. Sebagai umat kawanan gembalaannya, Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, di poin yang keempat ini, apa yang menjadi alasan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati? Untuk mendapatkan kebangkitannya sendiri dari kematiannya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kehidupan Yesus tanpa kehendak Yesus itu sendiri, tanpa inisiatif Yesus itu sendiri. Dan apa yang dilakukan Kristus itu atas dasar kerelaan hatinya untuk memberikan diri sebagai kurban yang agung untuk penebusan dosa setiap orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, murka Allah itu sungguh sangat luar biasa. Murka Allah bukan sesuatu hal yang kita bisa anggap enteng dalam hidup kita. Murka Allah harus dibayar dengan keadilan yang betul-betul adil, bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan kemampuan-kemampuan kita. Hanya dengan kematian Kristus saja murka Allah itu dipuaskan. Melalui penderitaan Kristus saja murka Allah itu dipuaskan. Itulah keadilan. Jadi kutuk yang kudus terhadap dosa sepenuhnya telah ditanggung di dalam Kristus. Ketaatan Kristus telah genap sepenuhnya. Harga bagi pengampunan telah sepenuhnya lunas dibayar. Keadilan dan kebenaran Allah telah sepenuhnya ditegakkan. Namun kematiannya bukanlah akhir dari segalanya. Sebab ia pun bangkit pada hari yang ketiga. Inilah kemenangan iman kita di dalam Yesus Kristus. Sebab kita punya Allah Sang Juru Selamat yang sungguh-sungguh hidup sebagai gembala yang agung dalam kehidupan kita, yang menuntun setiap kehidupan kita di dalam jalan kebenaran. Jadi penderitaan dan kematian Kristus akan menjadi sebuah berita yang sulit untuk dipercaya jika Kristus tidak bangkit dari kematian. Inilah mengapa Alkitab katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan kalau kematian Yesus itu cukup untuk membayar segalanya dalam hidup kita. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kematiannya merupakan sebuah kegagalan. Allah tidak meneguhkan bahwa Yesus telah menanggung dosa kita dan kita masih hidup di dalam dosa dan di bawah hukuman Allah itu sendiri. Kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan yang pasti sebab kita punya juru selamat yang hidup. Kebangkitan Kristus adalah peneguhan atas dosa yang telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kini oleh darah perjanjian yang kekal, gembala yang agung telah dibangkitkan dan hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan katakan, "Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati
Gembala agung, segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan. Dari poin yang keempat ini kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang hidup, juru selamat yang hidup, juru selamat yang telah menang terhadap murka yang seharusnya kita terima, tetapi Yesus mau ambil alih itu dengan dari kerelaan hatinya. Semua itu atas dasar kerelaannya. Dia mau rela menanggung setiap upah dosa yang seharusnya kita terima, tetapi Yesus mau mengambil bagiannya. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah kita. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dosa kita telah ditanggung, telah dibayar lunas oleh kasih-Nya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya meneguhkan bahwa hidup kita telah dibayar lunas. Hidup kita diberikan kemerdekaan, hidup kita diberikan pengharapan, hidup kita diteguhkan di dalam Dia. Kiranya hal ini dapat terus membawa iman kita bertumbuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.